Kalau misalnya kita kan dikasih titipan itu, ya udah terima aja, mau gimana kondisinya, gimana juga itu anak kita kan. Assalamualaikum sahabat semua. Hari ini tanggal 28 Januari 2021, hari Kamis. Saya mau bawa Sulaiman lagi untuk terapi. Ini terapi dia fisioterapi yang kedua. Jadi setiap terapi itu nanti akan dilihat progresnya, apakah ada atau enggak. Karena kan setelah terapi itu biasanya dikasih PR tuh, dan kita harus latihan terus di rumah. Nah, Sulaiman juga udah latihan di rumah, udah latihan miring, kemudian latihan tengkurap supaya kepalanya tegak. Nah, sekarang kita mau bawa Sulaiman terapi lagi. Yuk kita lihat terapi Sulaiman pada hari ini. Ini dia. Nah, sekarang di tempat rehab ini, di tempat apa ya namanya? Terapi ya. Sekarang ketemu sama Mbak Mevi nih. Mbak Mevi juga anaknya namanya siapa, Mbak? Caka aja. Caka sekarang umurnya 1,5 tahun. Terus ternyata case-nya itu sama Sulaiman. Makanya tadi ngobrol banyak sama Mbak Mevi, pengen belajar banyak karena kan beliau udah duluan udah melewati gitu. Sementara Sulaiman kan baru 2 bulan. Jadi Mbak Mevi ini anaknya sama hipoton. Apa sih Sama Mbak? hipoton juga. Sama dia tuh juga dari kecilnya dia tuh juga tidur aja terus gitu kan. Dia juga susah ngedotnya juga nggak bisa. Terus juga udah pokoknya nggak nangis sama sekali sampai 3 bulan pas endoskopi. Akhirnya kan dia cek laring tuh, pas cek laring dia baru teriak nangis. Anakku juga sih, Ya, nggak pernah nangis, tiba-tiba pas endoskopi nangis, sakit kali ya? Sakit kayaknya mungkin kan. Akhirnya di situ dia kejar, baru dia besok-besokannya ada nangis-nangis dikit, kayak gitu baru kedengeran. Usia 5 bulan, tetaplah pokoknya dia babbling tuh kayak baru setahun baru mulai mama gitu tuh baru kelihatan. Terus akhirnya sekarang ya udah bawel. Oke, jadi Caka itu lahir dengan kasus sama kayak Sulaiman, hampir nggak nangis, kalaupun nangis kecil banget suaranya. Terus dia tidur terus sampai umur 2 bulan lah. 2 bulan. Dia baru melek kalau pup aja gitu. Iya, dia paling kalau pup dia baru sedikit nggak nyaman kali ya, dia goyang-goyang gitu, agak melek dikit. Dibersihin, udah selesai tidur lagi. Kayak gitu. Mandi pun dia juga kadang-kadang seringnya tidur. Tetap tidur aja. Iya. Tetap terus ada gitu, waktu itu kata dokter kan dikasih obat anti kejang itu katanya bikin tambah ngantuk gitu. Jadi dia makin banyak tidurnya, tapi pas udah sembuh ya udah dia nggak ngaruh lagi obatnya sama dia kata dokter. Iya, jadi Caka itu selain hipoton sama kayak Sulaiman, sama juga testisnya belum turun sampai sekarang, makanya mau dioperasi ya katanya. Kapan tuh operasinya tuh? Itu kita juga masih nunggu jadwal ya, soalnya kan lagi pandemik gini agak susah, agak lama katanya prosesnya karena terbatas juga katanya gitu. Tapi operasi penurunan testis tuh kata dokter gimana sih? Harus kapan gitu waktunya? Maksimal katanya 18 bulan. Oh gitu. Yang terbaiknya kayak gitu. Karena kan katanya bisa turun sendiri, tapi kalau nggak bisa turun sendiri dioperasi gitu ya. Yang aku tahu kayak gitu, katanya sih 18 bulan. Tapi kalau misalnya ada kasus yang di atas itu pun juga ada, tetap dioperasi. Dan itu kemarin sih ada yang bilang bisa 1 tahap kata dokternya, atau bisa 2 kali tahapan. Jadi selisih 6 bulan dari operasi pertama, jadi 2 kali operasi kayak gitu. Mbak Mevi gimana sih ngadepin kenyataan bahwa ternyata anaknya ada hipoton, ada ini, ada itu, terapi terus minggu 2 kali rutin, nyusuknya nggak, apalagi ini anak pertama kan, nggak bisa nyusuk kayak bayi-bayi lain yang langsung sama kita. Gimana tuh menjalani hari demi hari? Kalau aku waktu itu cuma kayak positive thinking, anaknya nggak apa-apa kok, pasti bisa. Masya Allah. Gitu. Karena kan aku juga dengar pengalaman yang lain katanya anaknya nggak apa-apa kok, kayak gitu kan. Kayak yang diceritain juga katanya anaknya 6 tahun udah pinter ngaji juga nggak apa-apa. Masya Allah. Oh ya udah, berarti anak saya juga pasti bisa gitu kan. Yang penting kita optimis aja, doanya aja kayak gitu sih.
lebih ke situ. Keren. Soalnya biasanya nih ya, teman-teman tuh di kolom YouTube tuh kan juga banyak tuh yang sharing, sharing macam-macam, itu juga hebat-hebat sih, keren-keren. Masuk Mbak Mev ini keren banget, anak pertama loh, keren banget. Ya udah kita lihat ya, sekarang kita lihat Caka lagi latihan. Ini latihan apa sih Caka? Sekarang udah latihan jalan. Latihan jalan. Jadi dulu sama kayak Sulaiman kepalanya jatuh gitu, hipoton kan, lemah otot, tapi karena terapi yang rutin dan Mbak Mevinya juga hebat, telaten, latihan terus di rumah, akhirnya Cakanya keren deh. Ada pesan nggak Mbak Mevi untuk teman-teman yang mengalami hal yang serupa? Kalau misalnya kita kan dikasih titipan itu, ya udah terima aja, mau gimana kondisinya gimana juga itu anak kita kan. Ya udah pokoknya terima aja, jalanin aja, pasti ada hikmahnya. Bisa sembuh alhamdulillah, kalau enggak ya udah kita jalanin aja apa adanya. Masya Allah, keren, berserah pada Allah, keren. Yuk kita lihat Caka, boleh nggak Mbak? Iya, Sembari Sulaiman lagi minum susu tuh, Sulaiman lihat tuh, Sulaiman lagi minum susu. Nah kita tinggalkan Sulaiman dulu ya, kita mau ngeliat anaknya Mbak Mevi, ganteng banget tuh anaknya. Yuk. Caka semangat, keren banget sih. Latihan, apa ya? Iya, lagi. Apa? Lagi minum susu atau lagi? Iya. Semangat ya, semangat ya. Mau diangkat nih. Oke deh. Makanya yang diangkat semuanya. Nah, oke selesai. Nah, alhamdulillah Sulaiman sudah selesai terapinya. Tadi senang banget karena ketemu sama salah satu temennya Sulaiman juga. Jadi kalau kita lagi di rumah sakit atau lagi terapi-terapi seperti itu, biasanya para ibu itu suka sharing dengan ibu-ibu lainnya supaya mendapatkan informasi-informasi mungkin tentang obat-obatan kah, atau dokter-dokternya kah, atau apa-apa saja yang dilakukan di rumah. Jadi kita banyak sharing. Nah kayak tadi itu sharing dari Mbak Mefti ya kalau nggak salah tadi namanya ya, itu beliau cerita juga bahwa anaknya kasusnya sama Sulaiman, dan beliau nggak panik karena beliau kan sekarang anaknya udah 1,5 tahun tuh teman-teman sekalian. Jadi beliau bilang waktu umur 1-2 bulan memang
cukup panik, cukup bolak-balik ke sana kemari seperti yang saya alami lah. Tapi ketika seiring berjalannya waktu jadi lebih tenang, hasilnya udah dapat, jadi lebih tenang, dan sekarang yang sudah jalani saja terapi-terapi dan pengobatan untuk sang anak. Begitu pula mudah-mudahan Sulaiman juga begitu ya. Mungkin kalau kata teman-teman saya, ini cuma ujian kecil aja Ki, supaya lebih dekat lagi sama Allah dan supaya lebih banyak bersyukur. Tapi setelah itu insya Allah dia sehat walafiat. Jadi banyak juga sharing-sharing tadi di rumah sakit bahwa banyak kok anak-anak yang hipotonia atau anak-anak yang laringomalacia. Hipotonia itu yang lemah otot ya. Kemudian anak-anak yang testisnya belum turun dan mereka harus operasi untuk testisnya kalau memang belum turun. Tapi pada akhirnya mereka akan baik-baik saja ke depannya insya Allah. Jadi saya optimis dan mendapatkan kekuatan lagi dari sesama teman-teman di rumah sakit. Begitu pula teman-teman yang anaknya mengalami seperti yang Sulaiman alami, jangan sedih berlama-lama, tetap optimis dan jalani terus-menerus dengan sabar, tekun pengobatan untuk anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita tumbuh dengan baik, insya Allah. Oke, bangun ya. Nah, segitu dulu video dari Sulaiman. Kita akan lihat kegiatan-kegiatan saya berikutnya.